ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah masjid baik ruhiyat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Dan pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas, kita akan sama-sama memahami tafsir dari syariat sholat khauf. Sholat khauf itu artinya sholat dalam keadaan takut. Dan ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 239. Kemudian surat An-Nisa ayat 102 sampai 103. Sebelum kita lanjut, kita lihat fragmennya. Sholatul khauf itu bukan sholat yang baru, tetapi ini adalah sholat yang biasa kita laksanakan, dan Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat ini bersama dengan para sahabatnya. Beliau juga melaksanakan dengan berjamaah walaupun dalam kondisi perang, dimulai dengan azan dan iqomah, tetapi azan dan iqomahnya disunnahkan tidak terlalu keras azannya. Dan sholat ini disyariatkan dalam perang yang masyru'. Perang yang disyariatkan itu adalah perang membela agama dan juga perang membela kedaulatan negara. Jadi, perang membela agama itu adalah perintah dalam Al-Quran. Demikian juga membela negara, membela tanah air, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim kita di Palestina. Itu adalah syariat. Banyak pihak yang mencibir bahwa itu bukan perang agama, itu rebutan tanah. Di dalam Islam mempertahankan tanah air itu bagian daripada ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir, untuk bersikap adil terhadap mereka selama mereka tidak menyerang agama dan tidak mengusir dari negeri kita. Ketika orang kafir sudah menyerang agama, sudah mengusir dari negeri kita, maka itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk dilawan. Jadi yang perlu digarisbawahi, perang masyru' adalah perang membela agama dan perang membela negara, membela tanah air. Di dalam Al-Quran itu adalah bagian dari jihad. Insya Allah kaum muslimin yang gugur di medan perang dalam rangka membela agama dan tanah airnya, bagi orang Islam itu termasuk syuhada, orang-orang yang insya Allah syuhada bil jannah, akan disaksikan bahwa dia itu adalah ahli surga. Nah, jadi sholatul khauf ini disyariatkan dalam konteks perang, akan tetapi tentu saja yang paling utama alasan disyariatkan sholat khauf ini adalah ketika kita takut diserang musuh. Kalau dalam kondisi yang aman saja, musuh terkendali, maka sholat itu dilaksanakan seperti biasa. Ketika kita khawatir dibinasakan oleh musuh, diserang tiba-tiba oleh musuh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan sholatul khauf, dan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa cara. Nah, yang pertama, dalil syariat sholat khauf itu diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah
ayat 239. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in khiftum, dan jika kamu dalam keadaan takut. Nah, dari sinilah lahir istilah salatul khauf. Bahasanya fa in khiftum, jika kamu dalam keadaan takut. Takut apa? Takut musuh, takut bahaya. Maka kata Allah, farijalan, boleh sholat sambil berjalan. Bagaimana sholat sambil berjalan? Ya sambil berjalan, sambil membawa senjata, sambil membawa panah, sambil membawa pistol, sambil membawa pedang. Karena pada satu saat setelah perang dunia ketiga, katanya perang itu kembali lagi ke senjata tradisional, dengan pedang, dengan panah, dengan tombak. Kenapa? Karena senjata habis, bom habis, rudal habis. Ya sekarang saja perang Palestina Israel itu kan menghabiskan banyak senjata. Kalau terus berperang di dunia, habis kembali ke senjata-senjata tradisional. Jadi perang sambil berjalan itu adalah sambil berjalan dengan cara isyarat mengangguk kepala, sambil bawa senjata. Allahu Akbar. Kita mulai baca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sambil berperang. Ini kalau situasi tidak terkendali, perang terus berkecamuk, nggak bisa berhenti. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dar nembak heula gitu. Ya fleksibel, karena namanya juga sholat sambil perang, sambil berjalan. Al-rukbanan atau sambil berkendaraan, sambil di atas kuda, lepas panah atau nembak, sambil mengendalikan tank baja, sambil mengendalikan pesawat tempur dan lain sebagainya. Nah, cara sholat sambil berjalan dan sambil berkendaraan itu adalah dengan isyarat. Nah, awalnya sholat ini memang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi itu pernah menunda sholat 4 waktu, 3 waktu. Duhur masih perang, belum sempat sholat. Asar masih perang juga, alot perangnya. Maghrib masih perang, baru selesai isya. Maka saat itu Nabi melakukan sholat di waktu isya 4 macam sholat. Azan, qomat, mulai berjamaah sholat duhur. Qomat lagi berjamaah sholat asar. Qomat lagi berjamaah maghrib. Qomat lagi baru berjamaah sholat isya. Kenapa? Karena perintah sholatul khauf itu belum diturunkan oleh Allah. Termasuk juga ketika perang Badar, Rasulullah tertinggal sholat asar, baru bisa dikerjakan di waktu maghrib. Nah, tapi setelah turun sholat khauf, syariat sholat khauf, maka Nabi melaksanakan sholat walaupun perang sedang berkecamuk. Sholat khauf ini menurut sebagian bahwa itu turun di tahun keempat Hijriah di perang Datur Riqo. Ada lagi sebagian yang menyebut tahun ke-5. Yang jelas itu kalau hadis yang jelas menyebutkan pada peristiwa perang Datur Riqo, ya, perang Datur Riqo. Fa idza amintum, apabila sudah aman, fadkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau sudah aman, sudah tidak ada lagi kekhawatiran diserang musuh, kata Allah, kembalilah sholat seperti biasa, sebagaimana yang telah aku ajarkan kepada kamu. Jadi termasuk bapak-bapak yang misalnya sedang safar, kalau misalnya berhenti bisa ditinggalkan pesawat, ditinggalkan bus, gak mungkin bisa berhenti naik kereta api, maka bisa sholat di atas kendaraan lil khauf, karena takut. Kemudian yang kedua, syariat sholat khauf itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 102 sampai dengan 103. Kata Allah, wa iza kunta fihim, kalau kamu bersama mereka, para sahabat,
faqamta sholata lahumus sholat, dan kamu mau melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendaklah dibagi dua kelompok. Tentaranya ada 1000, bagi dua, 500 orang sholat, 500 orang menghadap musuh. Fatakum taifatun minhum wa ya'udu aslihatahum, hendaklah sholat bersamamu bersama imam satu kelompok sambil bawa senjata. Jadi disunahkan sambil bawa senjata, walaupun bisa dilepas, karena khawatir nanti tiba-tiba ada serangan mendadak. Fa idza sajadu fayakunu min waraikum, kalau kamu sujud berdiri di belakang. Berdirilah di belakangmu orang-orang yang tidak sholat sambil menjaga. Wa tati taifatun ukhra lam yusallu fayusallu ma'ak, kemudian datang lagi kelompok lain sholat bersamamu, yang belum sholat bersama imam. Wa yakhudhu hidrahum wa aslihatahum, dan tetap memegang senjata dan tetap berhati-hati. Kenapa harus sambil memegang senjata? Karena kata Allah, waddal lazina kafaru, orang kafir sangat menginginkan, lau takfuluna an aslihatikum, andai kata kamu bisa lalai dari senjata, wa amtiatikum, dari harta bendamu, fayamilu alaikum malatan adima, maka mereka akan menyerang kamu dengan tiba-tiba. Nah, itulah sebabnya dibolehkan sholat sambil membawa senjata. Kemudian wala junaha alaikum in kana bikum azam mim matar aw kuntum marad, tapi tidak mengapa bagi kamu jika kamu ada gangguan, ada hujan, aw kuntum mardo, atau kamu sakit, antadau aslihatakum, kamu meletakkan senjata, wa khuzu hizrakum, dan tetap kamu juga harus berhati-hati. Innallaha a'adda lil kafirin azaban muhina, karena Allah sudah menjanjikan, menyediakan untuk orang kafir siksaan yang menghinakan. Kemudian ayat 103, fa idza qadaytumus shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Artinya membaca zikir dan terus mengingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Fa idza maknantum faqimus shalah, kalau sudah merasa aman, sudah merasa tenang, dirikanlah sholat seperti biasa, tepat waktu, tidak boleh diakhir-akhirkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat adalah wajib bagi orang mukmin dan waktu-waktunya sudah ditetapkan. Nah, itu dua surat yang mensyariatkan sholatul khauf. Pertama surat Al-Baqarah ayat 239, kemudian yang kedua surat An-Nisa ayat 102 sampai dengan 103. Jadi sholatul khauf itu ada beberapa cara. Ini kemudian ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis, bahwa perintah dalam Al-Quran memang itu tadi yang masyhur, dan ini adalah satu-satunya sifat yang disebutkan dalam Quran yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Datur Riqo. Perang Datur Riqo itu perang melawan orang Arab Badui, tempatnya lebih jauh dari Khaybar. Ini pemukiman Yahudi, ini pemukiman Arab Badui, dan itu terjadi pada bulan Muharram tahun keempat Hijriah. Dalam perang ini Rasulullah melaksanakan salat khauf, dijelaskan oleh Saleh bin Khawat. Beliau salah seorang yang ikut salat khauf dengan Rasul yauma Datar Riqo, ketika perang Datur Riqo. Kata beliau, anna taifatan safat ma'ahu wa taifatun wijahul adu, sekelompok bersama dengan Nabi, sekelompok menghadapi musuh. Fasalla bil ladzina ma'ahu rakaatan, Nabi sholat bersama satu kelompok satu rakaat berjamaah. Summa sabata qaiman, lalu Nabi tetap berdiri. Wa atimu li anfusihim,
orang yang sholat ini menyempurnakan sendiri. Nabi tetap berdiri, tidak menambah ke rakaat kedua. Kenapa? Nunggu kelompok berikutnya yang belum sholat. Kemudian setelah tamat 2 rakaat, ini karena dalam safar, Pak. Sebenarnya sholat khauf itu tidak merubah jumlah sholat. Kalau perangnya di tempat pemukiman, seperti mujahidin Palestina, sholatnya normal biasa. Kalau tidak safar. Tapi kalau di tempat jauh, karena Nabi itu tidak suka perang di tempat pemukiman, di Badar, di Uhud, di tempat yang jauh dari pemukiman. Kenapa? Supaya tidak banyak memakan korban jiwa dari rakyat sipil. Karena itu kejahatan perang. Jadi apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi sekarang, menyerang pemukiman, bahkan menghancurkan rumah sakit Indonesia dihancurkan, rumah sakit Baptis juga kemarin dihancurkan. Ini kejahatan perang, nggak boleh. Nah, tapi mereka memang nampaknya sudah mau melakukan pembantaian, dan dari 3.000 lebih yang menjadi korban itu kebanyakan anak-anak yang luka-luka sampai 11.000 lebih dan terus bertambah, dan belum terkonfirmasi juga karena masih banyak yang tertimbun reruntuhan. Makanya sebagai seorang muslim, tunjukkan kepedulian kita terhadap sesama muslim. Kalau memang mengklaim ini bukan perang agama dan tidak mau bantu, ya cukuplah kita jadi manusia. Seorang muslim ini tidak boleh membiarkan saudara-saudaranya tertindas. Bahkan kita wajib membantu. Karena digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, seorang muslim ini kal jasadil wahid, seperti satu jasad, fita'atu fihim wa tawaduhihim wa tarahumihim, fitarahumihim wa tawaduhihim wa ta'atu fihim. Dalam tarahum saling menyayangi, saling membela, dan saling membantu itu kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Ketika sebagian jasad sakit, maka seluruh jasad terasa panas dingin dan tidak bisa tidur. Jadi kalau kita tidak merasa sakit melihat pembantaian saudara-saudara muslim kita di Palestina, dipertanyakan keislamannya. Makanya kalaupun tidak bisa membantu dengan materi, minimal dengan doa kunut nazilah, terus dilaksanakan setiap waktu sholat selama 1 bulan. Saya baru 2 minggu, baru 2 minggu ini melaksanakan kunut nazilah. Itu sudah diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh para a'imah, para imam-imam besar dunia di Mekah, di Madinah. Sekarang terus setiap hari kunut nazilah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus. Mudah-mudahan Allah menurunkan kekuasaannya, menghancurkan Zionis yang zalim, yang mau merampas Masjidil Aqsa dan membantai saudara-saudara muslim yang lemah di Palestina. Tunjukkan keberpihakan kita seperti seekor semut ketika dicibir oleh saudara-saudaranya. Saat semut juga ikut membantu membawa air untuk memadamkan api yang dinyalakan oleh Namrud selama 3 bulan. Kata sesama binatang, awet batuk kenapa? Ketika teman-teman binatangnya mencibir, "Hei semut, memang kamu bisa memadamkan api sebesar itu?" Apa kata semut, Pak? Bukan persoalan saya bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi untuk menunjukkan kepada siapa saya berpihak. Nah, masa kita mau berpihak ke Yahudi? Ke Abu Janda? Jangan didengar itu, Pak. Orang yang tidak punya pri kemanusiaan.
sebagai seorang muslim kita wajib untuk membela Palestina, wabil khusus Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu adalah kiblat kaum muslimin. Umat Islam dulu pernah berkiblat selama 16 atau 17 bulan menghadap ke sana. Masjidil Aqsa itu adalah tempat kelahiran para nabi-nabi. Dari 25 nabi, 18 nabi lahir di Palestina, mengabdi di Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa itu adalah tempat berangkat dan pulang Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah terbang dari Masjidil Aqsa, kemudian turun lagi di Masjidil Aqsa. Para sahabat juga berdakwah di sana. Ulama-ulama besar dunia juga lahir di sana, di Palestina, di jalur Gaza yang sekarang dibombardir itu. Jadi bagi kita kaum muslimin, membela Masjidil Aqsa itu adalah perintah dari Allah, panggilan jihad. Makanya masa kita mau berpihak ke Yahudi, orang-orang yang jelas-jelas tidak punya kemanusiaan. Dan saya tidak heran memang dengan cara-cara mereka. Saya ngeri pas melihat langsung video ibu-ibu ditendang ininya, ulu hatinya sampai mental. Sudah mental, ditendang lagi belakang kepalanya. Udah gitu diambil, diinjak lehernya, diinjak-injak. Ini memang pantas, seperti yang disebut dalam Quran. Mereka seperti seekor anjing. Jadi kitab suci Al-Quran ini sangat hati-hati dalam menggunakan bahasa, karena ini kitab suci. Tapi untuk Yahudi laknatullah, Quran saja menyebut mereka seperti seekor anjing. Ya coba anjing ketika meminta bantuan menjulurkan lidah, tapi sudah kuat ngegel. Makanya ya bahasa nulungan anjing ka dempet. Nah rakyat Palestina itu seperti itu persis gitu. Jadi rakyat Palestina itu menolong Yahudi itu seperti nulungan anjing kadepet, tos lepas ngegel gitu. Nah itu memang bahasa Al-Quran itu sangat keras terhadap mereka. Makanya sebagai seorang muslim tentu kita wajib berpihak terhadap kaum muslimin. Wabil khusus terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Masjidil Aqsa ini bisa direbut kembali oleh umat Islam dan kita kaum muslimin bisa sholat di sana. Karena kata Nabi, la tasuddur rihal ilal masajid illa salasati masajid. Kamu jangan memberat-beratkan untuk rihlah, untuk pergi ke masjid-masjid kecuali ketiga masjid. Satu, Masjidil Haram, yang kedua masjidku, Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi masjid itu. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah untuk bisa ruku dan sujud dengan khusyuk dan tumaninah di dalam Masjidil Aqsa tanpa dihantui dengan rasa takut akibat tekanan dari Zionis Israel. Nah, kembali lagi ke laptop. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat khauf ini dalam perang Dhatul Riqah. Kata Nabi, sekelompok bersama Nabi, kemudian sekelompok lain menghadap musuh, dan Nabi hanya sholat 1 rakaat. Summa sabata qa'iman wa antimu li anfusihim. Nabi tetap berdiri untuk menunggu kelompok kedua, dan yang kelompok pertama ini menyelesaikan 2 rakaat sampai selesai. Jadi ini karena dalam safar. Kalau di pemukiman tentu sholat itu tetap berarti bagi 2 ya. 2 rakaat dengan imam, 2 rakaat sendirian. Kalau ini 1 rakaat dengan imam, 1 rakaat sendirian. Setelah selesai, summan sorofu fasoku wijaladu, kemudian kembali menghadap musuh. Wajahat taifatun ukhra, datang kelompok lain.
Fasalla bihim raka'ah allati baqiyat, kemudian sholat bermakmum kepada Nabi yang masih tersisa 1 rakaat lagi. Summa sabata jalisan, kemudian Nabi duduk tahiyat. Sementara makmum di belakang berdiri menyempurnakan ke rakaat yang kedua. Setelah mereka selesai tahiyat, baru summa salama, salam bareng-bareng. Kebayang Pak? Nah, nggak ulang. Ya. Jadi dibagi 2, Pak ya. Nah, ini satu kelompok sholat bersama Nabi. Nah, setelah Nabi 1 rakaat tetap berdiri, yang ini menyempurnakan ke rakaat kedua. Kemudian ganti posisi menghadap musuh. Nah, setelah selesai, nah ini setelah bergantian masuk bermakmum ke Nabi di rakaat kedua, dan Nabi terus duduk, tidak salam duluan, menunggu jamaah sholatnya 2 rakaat yang tadinya kloter 2 ini. Setelah selesai baru Nabi salam. Itu cara pertama. Kemudian menurut Jabir, wa uqimatis shalah fa shalla bi ta'ifatan raka'atain summa ta'khuru wa shalla bi ta'ifatin ukhra raka'atain fa kana lin nabi arbaun walil qaumi raka'atani. Tapi bisa juga dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, ini yang aman, Pak. Jadi Nabi mengimami satu kelompok 2 rakaat sampai tamat. Itu yang paling gampang itu. Kemudian yang ini bergantian menjaga musuh. Nah, yang tadi menjaga musuh yang belum sholat diimami lagi oleh Nabi. Jadi para sahabat sholatnya 2 rakaat, Nabi 4 rakaat karena imaman 2 kali. Nah, ya dalil Pak, boleh mengimami sholat berjamaah 2 kali. Tujuannya supaya semua mendapatkan keutamaan berjamaah dengan Nabi. Atau Bapak sudah mengimami di Masjid Baitur Ruhyan, pulang ke rumah, ibu nunggu belum sholat, imaman deui, supaya sama-sama mendapatkan pahala berjamaah. Kemudian bagaimana kalau musuh berada di arah kiblat? Bila musuh berada di arah kiblat, maka sholat itu bisa dilaksanakan dengan langsung bareng semua, dengan cara dibuatkan 2 saf. Ini berdasar berita dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sholatal khauf. Aku pernah ikut sholat khauf dengan Rasul. Wasaffana saffain, lalu dibuat 2 saf. Seperti ini ya, dibuat 2 saf. Safun khalfar Rasul wal adu bainana wa bainal qiblah. 1 saf di belakang Rasul, sedangkan musuh antara kami dan antara kiblat. Kemudian fakabaron Nabi wa kabarna jami'an. Nabi takbir, kami juga takbir. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Nabi ruku, kami juga ruku. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku wa rafa'na jami'an. Nabi bangkit, kami pun bangkit. Jadi takbir, ruku, bangkit bareng. Kenapa? Kalau sambil ruku kan masih bisa melihat gerakan musuh. Kemudian summan hadara bis sujud wasaful ladzi yalih. Lalu turun sujud dan saf pertama saja, wa qamu saful muakhar fi nahril adu, sementara saf belakang menjaga musuh. Nah, seperti ini. Jadi yang belakang nunggu menjaga musuh, ini nunggu yang diperintah. Bukan berarti mengakhirkan, memang diperintah sambil menjaga. Kalau sengaja mengakhirkan tidak boleh. Jadi saf pertama saja yang ruku bersama imam ini menjaga. Kemudian falama qada Nabi sujud wa qama saful ladzi yali, setelah Nabi selesai sujud dan saf yang kedua yang pertama sujud, in hadara saful akhar bis sujud wa qam, kemudian saf yang belakang sujud dan langsung berdiri. Nah, seperti ini. Jadi setelah sujud saf pertama duduk dulu, kemudian yang belakang sujud, atau bisa langsung berdiri, tapi jangan dilanjut sholat. Nah, setelah selesai
Waqamu, kemudian berdiri bareng-bareng. Berdiri bareng. Setelah itu summa taqaddama shaful muakhkhar wa ta'akharu shaful muqaddam. Lalu maju saf belakang dan saf depan mundur. Ganti posisi. Tadi yang saf pertama ini, yang saf depan supaya sama-sama mendapat pahala berjamaah di baris pertama, di saf pertama, yang saf depan mundur ke belakang, yang belakang maju ke depan, ganti posisi, Pak. Nah, kemudian selanjutnya melaksanakan seperti yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu yang pertama ruku bangkit masih bareng, kemudian sujudnya gantian. Nah, sujud yang pertama adalah saf yang pertama, kemudian diikuti saf yang kedua yang belakang. Setelah itu tahiyat bareng-bareng dan kemudian salam bareng-bareng. Kebayang, Pak? Insya Allah. Nah, ini bila musuh di arah kiblat dan situasi perang masih bisa terkendali. Kalau tidak terkendali mah tadi bisa sambil lari-lari, sambil nyerang, sambil berperang, dan tidak harus menghadap kiblat. Kalau masih bisa menghadap kiblat, alhamdulillah. Tapi kalau sudah tidak mungkin menghadap kiblat, seperti hanya bagaimana kita sholat di atas kendaraan, menghadap tergantung arah musuh. Kemudian bagaimana kalau musuh tidak di arah kiblat? Nah, ini bisa menggunakan cara yang lain seperti cara yang pertama tadi. Nah, hanya saja ini ada cara yang agak unik. Disampaikan oleh Ibnu Umar, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalatal khauf bi ihda ta'ifatin raqatan wa ta'ifatun ukhra wajihatul adu summan sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqabbilina 'alal adu." Nabi salat dengan satu kelompok satu rakaat, kemudian kelompok lain menghadapi musuh. Lalu mereka selesai dan mereka berdiri menghadapi musuh. Wajah ulaika summa salabihim nabi rokatan. Kemudian datang kelompok kedua salat dengan Nabi satu rakaat. Summa sallama Nabi. Lalu Nabi salam duluan karena sudah dua rakaat. Wa qada haula'i rokatan wa haula'i rokatan. Kemudian masing-masing kelompok menyempurnakan satu rakaat. Nah, ini mah unik. Jadi pertama Nabi sholat dengan satu kelompok, hanya mengimami satu rakaat. Lalu kelompok ini tidak menyelesaikan saat itu, langsung gantian menghadapi musuh, masih dalam keadaan sholat, belum membatalkan sholatnya. Kemudian yang belum sholat masuk dengan Nabi, hanya berjamaah di rakaat kedua. Lalu Nabi salam duluan dan kemudian mereka masing-masing menyempurnakan satu rakaat. Sekelompok ini satu rakaat, sekelompok lain satu rakaat. Kemudian cara yang kedua disebutkan oleh Ibnu Umar. Sama. Cara yang ketiga, yang keempat, sifat yang keempat adalah kelompok pertama sholat satu rakaat, kemudian mereka berangkat menghadap musuh, kemudian kelompok kedua datang dan melakukan salah satu rakaat bersama mereka, kemudian imam salam, dan kelompok ini yakni kelompok kedua berdiri dan salah satu rakaat untuk diri mereka, kemudian mereka salam dan mereka berangkat menghadapi musuh, dan orang-orang yaitu kelompok pertama kembali ke posisi mereka dan salat untuk mereka lalu salam. Jadi tempatnya sama, bergantian melaksanakan saja. Nah, sama ini. Kemudian sifat yang kelima juga disebutkan oleh Jabir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dua rakaat bersama kelompok. Ini saya tumbang tinggi, sama seperti yang tadi, Pak. Mohon maaf, sama seperti yang tadi. Jadi kata Jabir, sholat Nabi bi ta'ifatin min ashabihi, Nabi pernah sholat maut dengan segolongan sahabatnya rakaatain dua rakaat, summa salama, lalu salam, summa sholat bi akhirin rakaatain, summa salama, kemudian salam. Nah, ini yang disebut imaman dua kali gitu, Pak.
Jadi ada 3 cara dalam melaksanakan sholatul khauf. Cara yang pertama, adalah yang garis besarnya aja. Cara yang pertama adalah sambil berjalan, sambil berkendaraan dengan cara berisyarat. Ini bila situasi perang berkecamuk terus-terusan nggak bisa berhenti. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara sholat bergantian. Sholat bergantian berjamaah di satu imam yang sama, dan kemudian masing-masing hanya berjamaah dengan imam itu di 1 rakaat. Lalu makmum menyempurnakan rakaat kedua masing-masing 1 kelompok. Masuk lagi kelompok kedua, masuk berjamaah, dan dia menyempurnakan bermakmum di rakaat kedua imam, lalu menyempurnakan 1 kelompok bareng. Sedangkan Nabi SAW salam duluan, atau imam salam duluan. Kemudian cara yang kedua, Rasulullah mengimami sampai tamat, sampai selesai dengan 1 kelompok, kemudian ngimaman lagi sampai tamat dengan kelompok yang kedua. Kemudian jika musuh berada di arah kiblat, maka caranya bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan dibagi 2 saf dengan bergantian pada saat sujud. Dan di rakaat kedua ini gantian posisi, yang belakang maju ke depan, yang belakang mundur ke belakang. Tujuannya apa? Menerapkan keadilan, sama-sama mendapatkan pahala saf pertama. Jadi keadilan pertama Nabi menerapkan sama-sama dapat jamaah, baik jamaah yang menyelesaikan langsung saat itu atau bergantian menyelesaikannya. Kemudian yang kedua yang diterapkan oleh Rasul itu sama-sama mendapatkan pahala di saf yang pertama. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sholat khauf ini? Rasulullah SAW sangat mengutamakan sholat itu dilaksanakan berjamaah. Padahal sendirian juga satu-satu lebih aman, Pak. Sendiri nyumput itu. Ternyata Rasulullah itu lebih mengutamakan sholat berjamaah walaupun dalam kondisi peperangan. Nah, hari urang mah teu perang oge tara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sedikit tentang kaifiat sholatul khauf, sholat dalam kondisi ketakutan. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan kalau masih ada yang belum jelas, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Belum. Mangga, Pak. Tadi salah satu caranya adalah imam 1 rakaat kemudian diam, kemudian makmum melanjutkan, kemudian nanti makmum yang lain bergantian. Nah, yang mengkomando makmum ini pada saat itu siapa? Terima kasih. Ya, yang mengkomando makmum ketika sholat khauf siapa? Nah, ini tentu masing-masing harus sudah punya ilmu, dan yang mengkomando itu imamnya. Sebelum perang itu ada briefing nanti ya. Jadi sebelum berperang ada briefing. Dan praktek sholat khauf ini saya pernah lihat video pendek, itu pernah dilaksanakan oleh tentara-tentara kita ketika latihan perang. Dan praktek sholat khauf ini pernah mereka terapkan, mungkin sebagai latihan kayaknya itu. Jadi di truk tentaranya sudah di briefing, dan nanti kita akan praktek sholat khauf. Jadi hal ini disampaikan oleh Panglima Perang sebelum berperang, gitu Pak.
sebelum berperang itu para panglima perang ini bukan hanya melatih tentaranya untuk berkelahi, untuk mengatur strategi, melumpuhkan, menyerang musuh, tapi juga termasuk membekali para tentaranya bagaimana cara beribadah dalam situasi berperang. Jadi Nabi ini sudah membriefing, menyampaikan kepada para sahabatnya cara-cara yang dilakukan dalam sholat khauf. Masa ini di dalam menyelesaikan sholat tadi masing-masing atau serentak masa gitu? Kan tadi imamnya sudah duduk, Ya. kemudian jamaah akan menyelesaikan satu rakaat lagi. Nah, pada saat dia sujud, rukuk itu apakah masing-masing saja atau ada yang mengkomando? Masih saya ingat. Ada yang mengomando? Ya, jadi satu kelompok, maksudnya Taifah di sini satu kelompok yang disebut masing-masing di sini bukan sendiri-sendiri, tetapi satu kelompok, bahasanya li anfusihim, untuk mereka. Wa timul li anfusihim, mereka sempurnakan untuk mereka, bukan sendiri-sendiri. Jadi Salah satu itu ada yang menjadi imam. Karena kalau kaifiat itu sudah baku gitu, Pak. Tidak perlu lagi disebutkan dalam hadis ini. Kalau kaifiat berjamaah itu sudah baku. Hanya yang dimaksud li anfusihim ini adalah sekelompok begitu. Bagaimana kaifiatnya? Ya kembali kepada kaifiat sholat dalam sholat berjamaah. Hanya di sini apa yang bisa diambil dari pelajaran ini? Pertama, sholat boleh nunggu. Sholat boleh menunggu. Suka banyak yang ragu, karena di kita kan terkait kunut, misalnya kunut subuh, ada yang mengamalkan hadis itu, ada yang tidak. Orang yang tidak kunut bingung ketika imam kunut, ada yang kabur keluar. Padahal sebenarnya kalau ada hajat, menunggu dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, menunggu saja. Nah, dalilnya ini. Jadi imam boleh menunggu. Kemudian yang kedua, makmum boleh menyelesaikan duluan, menyelesaikan sholat duluan. Ini yang diterapkan oleh Imam Nawawi dalam sholat jamaah takhir maghrib dan isya. Bapak, ibu masuk ke masjid mau jamaah takhir maghrib dan isya, sampai di masjid itu dimulai sholat isya, boleh nggak bermakmum? Boleh, Pak, utamakan jamaah. Cuman persoalannya bapak ibu ini sholat maghrib, imamnya sholat isya. Bagaimana solusinya? Ada dua pilihan. Pertama, setelah 3 rakaat bapak ibu salam duluan. Karena di sini kan sahabat salam duluan, menyelesaikan duluan. Kemudian yang kedua, setelah di 3 rakaat bapak ibu duduk saja. Duduk saja seperti ini. Jadi duduk saja nunggu. Ini kan nunggu ya. Imam duduk, makmum juga duduk. Nunggu mana? Nunggu rakaat belakang. Nunggu saf belakang selesai. Setelah saf belakang selesai, tahiyat, baru salam bareng-bareng. Nah, bisa seperti itu, Pak. Karena kalau keluar dari jamaah kan masjidnya penuh, apalagi di rest area penuh masjidnya. Masih di pinggir-pinggir jalan. Nah, maka setelah 3 rakaat kita udah aja memperbanyak doa dalam tahiyat. Nah, setelah nanti imam salam, makmum yang lain salam, bareng-bareng salam. Nah, ini yang diambil oleh Imam An-Nawawi, kaifiat kalau kita bermakmum sholat maghrib, bermakmum ke orang yang sholat isya. Jadi jangan tinggalkan jamaah. Kenapa? Kalau mufarokoh di masjid itu ada sholat berjamaah, bapak bikin jamaah lagi, nah itu mengganggu persatuan, Pak, dan tidak etis juga ya. Pernah satu ketika ada imam yang safar ke Jakarta, kemudian sholat di rest area, di situ ada sholat jamaah, karena merasa safar bikin saf di belakang, pakai megafon, kayak yang buat umroh yang tapi yang di sore video Bismillah, ini tuh Alhamdulillah.
Sampai akhirnya imamnya marah-marah dan memang tidak etis. Mestinya ikut saja berjamaah dengan imam mukimin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagi ramai Pak Ustaz, masalah Palestina ini. Kalau dilihat sejarah bangsa Yahudi, Israel juga sedikit di tanah Palestina. Terus makin lama dan bagaimana tersiksanya bangsa Palestina. Dan sangat sulit damai Pak Ustaz. Ini bisa Pak Ustaz jelaskan secara hadis atau gimana? Atau memang ini sudah ketentuan Allah? Kok susah sekali damai dan juga tersiksanya bangsa Palestina di sana itu? Atau mungkin kalau damai mungkin akan mendekati kiamat seperti itu Pak Ustaz? Karena makin nambah makin hancur bangsa Israel itu, bagaimana menderitanya? Seperti itu Pak Ustaz. Mohon penjelasan mungkin secara hadis yang sahih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sulit damai? Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho terhadap kita sampai kita mengikuti milah, mengikuti agamanya. Jadi sebenarnya kalau orang yang berakal memandang perang Zionis dan Muslimin Palestina, Zionis Israel dan Muslimin Palestina itu tidak lepas dari agama. Dan mereka itu juga digambarkan sifat buruknya dalam Quran itu, yaitu seperti seekor anjing. Ketika belum punya tanah minta tempat dan diberi oleh rakyat Palestina, dan setelah itu mereka ingin mengambil semua, ingin menguasai semua, termasuk ingin menguasai Masjidil Aqsa. Jadi memang ini adalah sebuah sunatullah yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran, juga sebagai ujian bagi kita kaum muslimin. Karena pada dasarnya hidup ini ujian Pak. Hanya tingkat ujian yang Allah ujikan kepada kita macam-macam. Bagi orang-orang yang lemah iman mah, seperti orang Indonesia, tidak perlu diuji dengan karakter Zionis seperti itu. Diuji dengan makanan, digoda dengan gaya hidup, dengan musik, dengan macam-macam, terlena gitu. Jadi untuk menghancurkan bangsa Indonesia mah dengan medsos saja sudah cukup. Tapi untuk menghancurkan rakyat Palestina, saya nangis tuh lihat anak-anak kecil yang sudah begitu tegar menghadapi kematian. Adiknya sedang sakaratul maut. Kira-kira adiknya itu usia 5 tahun, kakaknya usia 6 tahun atau 7 tahun. Membimbing syahadat tanpa nangis Pak. Luar biasa ini. Anak-anak Palestina itu luar biasa. Ada lagi anak kecil yang baru usia 4 tahun atau 3 tahun, sambil memakai oksigen, dia sholat di atas kasur itu. Ini kan luar biasa. Jadi untuk membantai rakyat Palestina sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara kita di Indonesia. Semakin tinggi keimanan kita, semakin kuat ujian dari Allah. Dan peristiwa yang terjadi terhadap saudara-saudara muslim Palestina itu juga ujian untuk kita. Dan ini sudah digariskan dalam Al-Quran. Begitu besar permusuhan Yahudi kafirin, karena ada Yahudi juga yang masuk Islam. Yahudi itu kalau masuk Islam dia akan menjadi muslim yang militan. Tapi kalau tidak, maka dia akan sangat besar kebencian dan permusuhannya terhadap umat Islam. Jadi itu memang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini sebagai ujian Allah bagi kita semua. Hingga kita
mau memposisikan di mana gitu. Karena memang betul apa yang Bapak sampaikan, bila Yahudi kalah, bahkan nanti dikalahkannya juga di Palestina, batu juga akan menyampaikan, sembunyi di batu, batu memberitahu di sini nih Yahudi, sembunyi di balik pohon, pohon pun akan menyampaikan kepada tentara musuh di sini Yahudi. Kalau Yahudi kalah ya kiamat. Jadi Allah itu memberikan ujian kepada kita dengan macam-macamnya. Dan ini tentu harus disikapi oleh kita dengan keimanan. Jangan berpikir yang aneh-aneh dalam kondisi saudara-saudara muslim kita yang saat ini tertindas, lalu kita komen di medsos mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan. Kalau tidak mampu bantu, lebih baik diam saja. Tidak usah berkomentar yang isinya menyudutkan kaum muslimin. Kapan? Enggak, Mas Hendra. Terakhir kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu upaya dalam rangka kita juga simpati terhadap rakyat Palestina, Ustaz, untuk mendoakan agar mereka juga tidak seperti yang terlihat sekarang, tapi juga para kaum Zionis Israel ini dapat ajablah dari Allah yang sekeras-kerasnya. Nah, salah satu di antaranya kita melaksanakan qunut nazilah. Nah, pertanyaannya, qunut nazilah itu dilaksanakan setiap sholat, setiap waktu sholat gitu ya, sholat wajib khususnya Ustaz ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Ustaz tadi menyampaikan selama 1 bulan, sedangkan Ustaz sendiri sudah 2 minggu. Nah, terhitung dari kapan 1 bulan itu? Kalau misalnya di Masjid Baitul Ruhyat, mungkin sudah pernah ya di sini najilah Pak Kiki atau belum? Nah, kalau belum, hitungannya apakah dari sekarang yang belum 1 bulan itu? Begitu dulu Pak Ustaz pertanyaan. Betul. Ya, yang pertama, qunut nazilah, qunut karena ada bencana Islam dan kaum muslimin, itu dilakukan di setiap sholat yang wajib yang 5 waktu, bukan di sholat sunat. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan, qanata syahron, 1 paket itu, jawabannya 1 paket. Qanata syahron, Nabi itu kunut selama 1 bulan. Dari mulai kapan? Ya dari mulai kita mulai. Kalau di Baitul Ruhyat baru tadi, tinggal dilanjut. Dihitung nanti, terhitung dari sekarang, katakanlah selama 30 hari. Selama 30 hari dari sekarang, mulai subuh nanti berakhir isya mungkin ya. Mulai subuh ini berakhir di waktu isya di hari ke-30 gitu. Selama 1 bulan terus-terusan melakukan qunut nazilah. Karena nampaknya mereka tidak berhenti. Ya, tidak berhenti, tidak terlihat mau berdamai. Ini terus-terusan. Bahkan terus membombardir rumah sakit, memblokade bantuan-bantuan kemanusiaan dari berbagai dunia. Sebenarnya kita di Indonesia juga sudah siap, baik dari ormas termasuk saya juga menggalang, kalau Bapak Ibu mau nitip ke saya boleh, menggalang bantuan untuk Palestina, tapi masih tertahan, belum bisa dikirim langsung sekarang, kecuali melalui transfer ke rekening orang-orang sana, orang-orang Indonesia yang ada di sana. Jadi selama 1 bulan itu terhitung dari mulai kita kunut, bukan mulai perang. Dari mulai kita kunut dan diprediksi melihat perkembangan situasi ini udah nggak bisa dihadapi oleh manusia. Ya PBB saja tidak didengar kan? Negara-negara menyerukan perdamaian juga sudah tidak didengar. Dengan full power mereka terus melakukan pembantaian. Nah, inilah saatnya qunut nazilah di setiap waktu sholat yang wajib. Di akhir qunut nazilah ini dibaca jahar walaupun dalam sholat sir. Dibaca jahar walaupun dalam sholat sir. Apabila sholatnya berjamaah, cukup imam yang membacanya dan makmum mengaminkan.
Seperti tadi kita praktekkan. Kalau Bapak sholat sendirian, ya sendiri saja melakukan kunut nazilah. Gitu Pak. Tambahan Ustaz. Masih dalam kunut ini. Barangkali mungkin kalau yang Pak Ustaz baca tadi kan panjang ya. Ada yang lebih pendeknya gitu kan? Ada Pak, tinggal ambil yang poinnya saja. Nah, karena kunut nazilah ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kita ingin mendoakan misalnya supaya Islam selamat, Yahudi hancur, itu saja. Doanya Allahumma anjil muslimina al-mustad'afina fi Palestin wasdud wat'aqa ala a'da'iddin minal kafirina waz-zalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Banyak kene wae. Eta teh tos pangponokna. Ya wayahna we ngarapalkeun. Ya, disunahkan itu. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang berdoa di dunia itu ada pengkabulan Allah. Dan kemarin kalau melihat video itu luar biasa, ada hantaman badai pasir dan banjir, sehingga mereka yang merencanakan operasi darat tertahan dengan badai pasir dan banjir. Alhamdulillah itu pertolongan Allah, karena memang saudara muslim di Palestina itu udah nggak berdaya lagi. Mereka cuma melawan dengan batu. Sementara tentara Zionis itu dengan gagahnya memberendel kita dengan peluru, dengan bom, dengan roket dan lain sebagainya. Begitu, sekarang. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita usia yang panjang dalam keadaan barokah dan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah yang berada di Palestina dan di semua tempat, dan mudah-mudahan Allah menghancurkan kaum Zionis Yahudi laknatullah yang berbuat dolim dan ingin merebut Masjidil Aqsa. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.